Suasana menyambut Natal, bahkan rangkaian sukacita Natal hingga akhir tahun 2020 ini tidak bisa kita bohongi suasananya dalam keprihatinan Bapak Ibu. Keprihatinan oleh karena pandemi COVID-19. Sebagaimana kita mencoba menjaga diri kita, mempersiapkan diri kita, menata hidup kita, dan berjuang dengan segala upaya daya kita di tengah kondisi pandemi ini, tetap kita harus akui, melihat sekitar kita, melihat keluarga kita, kondisi usaha pekerjaan kita, perusahaan, pendidikan anak-anak kita, bahkan mencari pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya, orang tua kita secara fisik, usia yang lanjut, kita sangat tidak nyaman, dan kita bisa dibilang seolah susah untuk merasakan sukacita menyambut Natal. Mudah-mudahan ini hanya subjektivitas saya, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika mungkin ada orang ditanya, apakah Anda bersukacita menyambut Natal? Mungkin akan beda dengan tahun-tahun sebelumnya untuk menjawab apakah ada sukacita di antara Bapak Ibu Saudara. Terlebih bila ditanya kepada saudara-saudara kita yang sekarang berada di rumah, di kamarnya karena isolasi mandiri, atau di rumah sakit, apakah Anda bersukacita merayakan, menyambut Natal tahun ini? Tentu mereka hanya bisa tersenyum Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau saya mengungkapkan awal dalam refleksi menyambut Natal, tidak untuk membuat kita seolah-olah dibuat lemah, dihilangkan semangat untuk menyambut Yesus. Walaupun memang dalam suasana akhir tahun untuk masa libur, kita tidak mengatakan ini liburan yang sebenarnya. Oleh karena memang kembali kondisi pandemi COVID-19 ini membatasi semua orang untuk bebas bergerak dan berjumpa dan berinteraksi dengan siapapun. Protokol kesehatan tetap harus diperhatikan ketat Bapak Ibu Saudara. Di sela-sela itu bisa saja pun akhirnya orang akan mengatakan, ini apa ini? Ini sukacita apa? Kalau memang harus disebut sukacita. Mari saya akan mengajak kita Bapak Ibu Saudara merenungkan satu bagian dari firman Allah ini tentang sukacita itu. Kalau kita mengatakan sukacitaku adalah terletak pada kebebasanku, maka itu bukan sukacita. Sukacitaku terletak pada apa yang kuinginkan didapat, maka itu bukan juga sukacita. Sukacitaku adalah ketika aku bisa mengerjakan semua yang kusukai dan memuaskanku. Itu juga bukan sukacita. Lalu kita protes, loh bukankah itu memang sukacita? Ketika semuanya berpusat kepada kesenangan kita, kebebasan kita, keinginan kita semata, itulah sukacita. Karena kita akan bergembira, akan merasa menjadi orang yang beruntung. Saya sehat, saya tidak sakit, yang sakit orang lain. Saya kenyang, saya tidak lapar, yang lapar orang lain. Saya semuanya tercukupi kebutuhannya, tidak berkekurangan. Yang berkekurangan itu orang lain yang susah mencari nafkah setiap hari dengan berkeringat.
Sukacita memang berbicara tentang perasaan, Bapak Ibu Saudara. Sukacita bicara tentang kelegaan dari segala ketidaknyamanan yang kita nggak sukai. Betul. Itu sama dengan ibu bapak saudara ketika tanpa disengaja jari Anda itu terselip serpihan bambu atau kayu. Ketika Anda akan memegang sesuatu terasa itu sakit sekali. Anda nggak nyaman. Anda cari gimana cara mengeluarkan serpihan itu, buluh itu. Gimana cara? Pakai pinset lah, ya, gunting kuku lah, diusahakan, ditekan supaya keluar. Ketika bisa mengeluarkan buluh itu atau serpihan bambu itu, leganya ampun-ampun, seneng banget, merdeka, karena bisa beraktivitas. Saya gambarkan itu suasana yang menyenangkan, menggembirakan. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, apakah kemudian ketika jari-jari Anda masih terselip serpihan bambu itu, kayu itu, dan dibilang selama itu Anda nggak bisa bersuka cita? Kalau mau jujur ya, sampai ini sembuh baru sukacita muncul. Kalau ini enggak, saya enggak sukacita. Selalu merasa enggak nyaman karena sedih dan sakit dengan rasa yang enggak enak bila digunakan jari-jari yang ada buluhnya ini misalkan. Inilah realita kita, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah punya mindset tentang sukacita itu sendiri. Kita enggak mau diganggu oleh apapun. Karena kalau kita terganggu, kita nggak suka cita, nggak semangat menjalani hidup ini. Dan jujur Bapak Ibu Saudara, COVID mengganggu kehidupan manusia, bahkan dunia ini. Dan ada banyak orang yang sudah mendahului kita. Ancaman yang tak terlihat namun dirasakan. Dan kita sangat nggak nyaman. Sedikit sakit, ini pasti COVID. Kita stres, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jujur kita sangat terganggu dengan COVID. Dan COVID seolah-olah mengambil sukacita kehidupan persekutuan kita. Bahkan dalam menyambut Natal. Apakah begitu Bapak Ibu Saudara? Apa begitu Bapak Ibu Saudara? Susah untuk bilang enggak begitu. Lebih enak bilang kenyataannya begitu. Ketika Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33 yang menjadi bagian khotbah Advent keempat yang lalu, ayat 26 sampai 38 Bapak Ibu. Ketika malaikat datang kepada Maria dalam khotbah Advent keempat yang lalu, memberitahu adanya kuasa Allah. Kuasa Allah akan melingkupi Maria. Maka pada bagian saat ini menyambut Natal ayat 30 sampai 33 secara khusus menyoroti tentang sosok Maria dan sosok yang diberitakan, yang disampaikan yaitu Yesus. Sosok yang menerima berita itu adalah Maria. Apakah Maria menyambut dengan sukacita? Kalau kita perhatikan pada bacaan kita Bapak Ibu Saudara, apakah berita yang disampaikan oleh malaikat itu disambut oleh Maria dengan sukacita? Ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Sebelum ke ayat 30. Keterkejutan itu tidak menyenangkan sebenarnya. Maria terkejut dengan berita yang disampaikan oleh malaikat. Berita yang kalau kemudian saya kutip Advent yang keempat adalah di luar nalar manusia tentang
Bagaimana mungkin seorang perempuan bisa mengandung dan melahirkan bila dia belum bersuami? Dia terkejut di situ. Sesuatu yang gak bisa diterima betul-betul dengan akal pikirannya. Siapa yang akan buat seperti itu? Jadi apa yang dirasakan Maria betul-betul suasana yang ini apa? Dia bertanya, kenapa seperti ini? Kenapa itu nampak dalam diri Maria, Bapak Ibu Saudara? Sebab baginya kalau memang Maria ditunjuk yang akan mengandung, dia belum bersuami. Ini mempermalukan keluarganya. Gunjingan masyarakat. Tuh Maria belum bersuami, udah hamil. Ini masalah tersendiri loh Bapak Ibu Saudara. Jadi terkejut di situ. Kenapa saya? Kenapa tidak ketika bersuami dulu dengan Yusuf dan mengandung begitu? Nggak ada masalah. Jadi berita ini sebenarnya saya mau katakan bukan sesuatu yang langsung disambut dengan sukacita. Ini mengejutkan karena akan secara tatanan sosial bagi Maria ini mempermalukan. 9 bulan dalam gunjingan, seminggu aja udah ampun-ampun. Artinya Maria mau ngomong apa? Mau menjelaskan apa kepada lingkungan masyarakatnya? Itu kenapa dalam Alkitab juga disebutkan secara diam-diam Yusuf mau menceraikan Maria. Ingin membela supaya Maria tidak dipermalukan. Ya udah kita pisah aja gitu ya masing-masing. Tapi malaikat datang kepada Yusuf, jangan ambil Maria sebagai istrimu. Dalam usia kandungan tuanya pergi ke Bethlehem. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ini gak gampang bagi seorang perempuan dara dalam nubuatan. Menanggung sesuatu yang baru sekali, yang baru pertama kali dia harus alami, mengandung. Dan akan melahirkan seorang anak tanpa suami dalam lahiriah manusia yang dia kenal dalam Yusuf misalkan. Tapi itu dari Roh Kudus. Tapi kan tetangga gak kenal Roh Kudus, gak ngerti Roh Kudus, taunya adalah dia belum punya suami, itu aja masalahnya. Maka bagaimana kita bisa merasakan suasana Maria menjalankan hari-hari yang segitu tidak mudahnya dia jelaskan kepada banyak orang tentang statusnya itu Bapak Ibu Saudara. Hebat Maria ini sebenarnya. Dia punya masalah sebenarnya. Bagaimana bisa menjelaskan kepada orang lain yang mengguncingkan dirinya. Ini masalah sebenarnya. Berarti dia bisa dihina, diolok-olok. Bahkan sampai Yusuf yang saya bilang tadi berencana untuk menceraikan Maria. Karena kasihan lihat Maria ini. Dia polos, dia lugu, dia tulus, dia ikhlas menerima semua. Tapi lingkungan tidak menerima ini, lingkungan sedikit menolak. Jadi saya ajak kita gini, jangan menganggap berita tentang seorang perempuan dara akan mengandung, melahirkan itu keren. Bagi kita keren. Yang nonton, yang dengar, yang ngalamin, itu terkejut luar biasa. Kok saya? Kalau dia cuma tinggal dalam rumah, nggak apa-apa. Dia mesti keluar rumah, ketemu banyak orang dan bertanya orang banyak, kamu kenapa? Dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, keterkejutan Maria adalah ketika dia harus merawat seorang anak laki-laki yang dalam statusnya dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-31 sampai 33 disebutkan bukan sembarang anak. Yang pertama dikatakan
Ya, ayat 31 sampai 33. Haruslah engkau menamai dia Yesus. Namanya sudah ditentukan Yesus nanti. Kenapa Yesus? Dalam kitab Matius pasal 1 ayat 21 dikatakan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini tuh anak laki-laki akan menjadi penyelamat umatnya dari dosa, bukan sembarang anak. Lalu apalagi kata tentang anak itu? Akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Bahkan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yang kedua ini Maria pun terkejut. Ini anak apa ini? Kok segitu luar biasanya? Sementara saya ini siapa? Ini bukan sembarang anak. Ini sesuatu yang kayaknya ngimpi. Kalau Maria harus menerima kenyataan dipilih oleh Allah lewat malaikat Gabriel, menyelamatkan umatnya dari dosa. Bisa Anda bayangkan beban perasaan Maria, Bapak Ibu Saudara? Berarti apa nih, gak main-main. Ibaratnya gini, kalau ibu bapak dipercayakan misalkan satu benda yang sangat berharga, ya, dari kaca yang sangat bening, sensitif, pecah, jaganya pasti pelan-pelan, jangan sampai pecah. Bawanya pelan-pelan, jangan lari-lari, simpen naruhnya pelan-pelan. Karena ini berharga dan sensitif, bisa pecah. Hati-hati. Kan beban tersendiri, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dirasakan Maria, saya mengajak kita secara manusiawi, ini gak mudah. Itu jadi pikirannya adalah bagaimana supaya anak ini lahir dengan baik. Dan kenyataannya dia harus mengalami ada ketakutan juga di saat dia membawa dalam kandungan yang besar itu perjalanan yang jauh ke Bethlehem. Itu nggak gampang bagi seorang ibu hamil. Ini pun jadi beban tersendiri. Mari saya mengajak kita untuk merenungkan sosok yang menerima berita ini bukan seorang yang dengan gampang lalu seperti dapat hadiah gitu ya, kado istimewa, lalu senang, hore, saya dapat, asik. Enggak gitu. Tapi dia dengan suasana yang enggak gampang dia utarakan, tapi dia harus terima. Dan dia harus jalankan itu. Itu agak susah untuk dimengerti Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah pesan yang disampaikan malaikat kepada Maria, yang Maria harus terima apa adanya. Sehingga keterkejutan Maria ini dari berita yang disampaikan malaikat ini, dia harus menyambut dengan kesepenuhan hatinya. Ini masuk kutipan khotbah Advent keempat yang kemarin, dengan mengatakan, aku ini hamba, jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki. Ketika poin kalimat disebut, aku ini cuman hamba, itu membuat Maria berani menjalankan suasana yang gak dimengerti itu dalam keberserahan kepada Allah yang mengutus malaikat Gabriel. Artinya mau dibilang, ini bahasa kita gitu ya, malaikat, saya gak sanggup, tapi saya sebagai hamba cuman ikut mau engkau, aku berserah, ikut aja, up to you, terserah engkau. Sikap inilah kekuatan Maria, Bapak Ibu Saudara. Dia gak menentang,
Dia nggak fokus lagi kepada keterkejutannya itu. Nggak fokus lagi pada suasana hati yang bingung menghadapi lingkungan yang mungkin bertanya, engkau kok hamil? Kok bisa? Atau bahkan setelah ini apa yang terjadi? Maria nggak fokus lagi kepada kekurangan-kekekurangan dirinya. Pergumulan-pergumulan dirinya. Mungkin rasa sakit perasaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa dijawab oleh siapapun. Kalau dia bertanya kepada siapapun itu, dia gak lagi fokus ke situ. Dia cuman fokus kepada, dia mau sambut bayi yang dibilang ini adalah anak Allah, menyelamatkan umatnya dari dosa dengan sikap sebagai pribadi yang menghamba kepada Allah. Gak akan berbantah, gak akan ngelawan. Aku ikut aja karena aku tahu Sang Tuhan lebih tahu apa yang akan dibuat untuk hambanya. Inilah iman. Mari Bapak Ibu Saudara, malam menyambut Natal adalah saat dimana seolah-olah yang di awal saya katakan, sukacita kita diambil oleh COVID. Dan kita fokus ke situ terus terang. Ada orang yang mungkin sampai sekarang masih menangis Bapak Ibu Saudara. Kehilangan anggota keluarga di tahun 2020. Yang sedang sakit dirawat, yang sedang berjuang sendiri, tanpa suami atau tanpa anak-anak. Banyak. Kalau kita flashback tentang tahun 2020, Bapak Ibu lebih jago dari saya. Masalah-masalah yang kalau ada seorang pengkhotbah ataupun penasihat mengatakan abaikan itu, kita akan memberontak. Nggak bisa. Ini hidupku. Ini nggak main-main. Sampai mungkin orang akan mengatakan, ya sudah terserah kau. Artinya, beratnya hidup Bapak Ibu Saudara, hanya Bapak Ibu yang mengatakannya dan menyimpulkan, bukan orang lain. Perhatikan. Dan sayangnya pada akhirnya, kita nggak punya banyak waktu ngurusin masalah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Karena kita nggak mau diurusin. Karena kita sudah punya kesimpulan tentang hidup kita masing-masing. Silakan. Akhirnya pesimis kan. Apatis. Nggak peduli. Ini dahsyatnya dampak COVID. Mau marah, mau kecewa, sama siapa? Mau ngamuk, sama siapa? Tapi justru saat ada berita tentang Yesus ini lahir, apa yang kita temukan dalam kisah Maria menjadi sosok yang tangguh, bukan karena dia sanggup melawan cemoohan orang-orang terhadap status barunya ini, bukan. Melainkan dia sadar dia siapa. Dia manusia yang rapuh seperti kita. Nggak punya kemampuan lebih selain mungkin orang bilang pasrah. Tetapi lompatan besar Maria ketika dia berani mengucapkan, aku ini hamba. Imannya tetap dihadirkan. Tidak bisa mati oleh karena lingkungan yang tentu belum bisa menerima status dia sebagai seorang ibu dari Tuhan yang menyelamatkan dunia manusia dari dosa. Fokusnya melihat kepada apa yang Allah rencanakan. Aku harus jalankan, aku jalankan. Maka sekarang ini temukan, mari Bapak Ibu Saudara,
Dalam kondisi sekarang Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang lemah, yang sedang terhimpit apapun persoalannya, temukan di kondisi itu apa yang Allah ingin Anda lakukan di hari-hari yang Allah masih berikan kehidupan kepada kita. Temukan itu. Tapi yang pasti adalah bukan sukacita atas semua yang kita kumpulkan. Karena aku sehat, aku sukacita. Bukan itu. Karena aku masih punya perbekalan sampai akhir tahun, aku sukacita. Bukan itu. Temukan Bapak Ibu Saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maria menemukan hidupnya di tengah pergumulannya pada apa yang Allah inginkan dia lakukan. Sama seperti saya dan Bapak Ibu Saudara. Sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, pribadi-pribadi, semua kita sama. Temukan. Untuk apa? Capek-capek mencari menemukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena hidup ini punya tujuan. Hidup ini tidak hanya diisi dengan kekhawatiran Anda. Hidup ini tidak sekedar untuk mencari kesenangan Anda atau mencari pelarian atas persoalan Anda. Atau mencari-cari kesalahan orang lain di atas kelemahan Anda. Kenapa Allah minta mari cari temukan apa yang Allah ingin Anda lakukan dalam kondisi yang seperti ini. Supaya bahwa hidup ini betul-betul sangat berharga Bapak Ibu Saudara. Dari sekedar hanya, maaf kalau saya katakan, orang sakit pengen sembuh. Orang lapar pengen makan. Nggak punya uang pengen punya uang. Nggak kerja pengen pekerjaan. Bukan sekedar itu. Karena ketika semua kita dapatkan itu, yang sudah kita punyai, nggak akan bisa mengisi kekosongan hidup di tengah pergumulan Anda. Sama seperti seorang mati di tengah gudang makanan yang berlimpah, Bapak Ibu Saudara. Ini miris. Hidup ini begitu indah, tapi kita selalu menangis dan kita khawatir dan kita takut dan kita kesal dan kita kecewa. Kita mati dalam suasana yang sangat-sangat menyedihkan. Seolah nggak pernah menikmati hidup ini. Artinya apa? Jangan biarkan COVID mengambil sukacita Anda, amin. Jangan. Sukacita kita nggak terletak kepada kondisi-kondisi kita yang kita inginkan terjadi. Tidak pernah seperti itu. Bahkan Alkitab menegaskan kisah-kisah hamba-hamba Tuhan yang bersukacita justru di saat dia dikatakan hina, lemah dan tidak berdaya, Bapak Ibu Saudara. 2020 tahun ini akan berakhir. Jangan berakhir juga sukacita kita atas hidup yang Allah berikan. Justru di tengah pandemi ini yang sudah menggerogoti energi, pikiran, waktu, tenaga kita. Kalau kita sendiri jiwa kita lemahkan, siapa yang akan menguatkan kita tetap bertahan tegar, berdiri, Bapak Ibu Saudara? Kalau bukan Anda. Kan gak mungkin Maria bilang sama Yusuf, "Sup, ini gara-gara kamu saya jadi begini, udah kita bubar." Seperti Yusuf minta. Nggak mungkin Maria bilang, "Malaikat, nih gara-gara engkau aku begini, sudah stop, aku nggak mau." Tidak. Tidak. Jujur Bapak Ibu Saudara, kita nggak mau nangis kalau kita ngelihat penderitaan ini.
Tapi kita bisa nangis Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan ingin kita menangis seperti itu? Disinilah arti menyambut Natal Yesus. Jangan lihat kepada apa yang membuat engkau mengatakan, aku nggak damai, aku nggak suka cita. Tapi lihat betapa Allah menghadirkan rencananya itu untuk sesuatu yang Allah katakan temukan itu untuk engkau jalankan bersamaku. Bersamaku. Perhatikan, bersamaku. Bersama Tuhan sendiri. Lakukan sesuatu bersama Tuhanmu. Bukan lagi sesuatu hanya untukmu, tapi bersama Tuhanmu. Ini sebuah membangun semangat psikis kejiwaan kita. Bahwa kita akan berjalan bersama Tuhanku, bukan seorang diri. Artinya apapun yang sedang engkau rencanakan, yang akan engkau lakukan, maka dengan penuh keyakinanmu, aku akan kerjakan, akan kulakukan bersama dengan Tuhanku. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ini prinsip Bapak Ibu. Contohnya gimana sih Pak Pendeta? Aku teh bingung. Oke. Ini masker kan Bapak Ibu? Ini sebuah masker. Saya pakai masker seperti ini. Protokol kesehatan membantu kita mencegah dari penyebaran virus COVID-19. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang kita lihat? Hanya seorang yang pakai masker bukan? Iya. Hanya seorang yang pakai masker. Tapi dalam salah satu di tengah pandemi COVID-19 ini, bagi seorang yang pakai masker, itu bukan sekedar memakai masker, tetapi dia menghadirkan satu kebersamaan yang aman dan nyaman di dalam Tuhan. Ini terlalu simpel mungkin saya sampaikan sebagai contoh. Artinya apa? Ternyata dalam kondisi COVID-19 ini menggunakan masker itu yang paling tepat ketimbang tidak memakai ketika Anda bepergian atau ketemu banyak orang. Perhatikan. Anda nggak disuruh pakai payung, karena memakai payung bukanlah hal yang tepat. Perhatikan tadi yang saya bilang. Temukan apa yang Allah ingin Anda lakukan. Kita yang lebih tahu situasi dan kondisi kita dalam pergumulan kita. Dan sebagai contoh, ketika seorang di tengah kondisi COVID-19, simple, amat simple saya jadikan contoh. Memakai masker ternyata salah satu yang paling tepat yang Allah ingin Anda lakukan. Ini contoh. Artinya apa? Karena kehadiran kita bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Memperhatikan kondisi orang lain. Mungkin gak nyaman memakai masker, betul. Tapi itu memberikan kenyamanan buat orang lain. Ini contoh. Jadi bukan soal kita gak mau ketularan, tapi kita memberikan nyaman orang lain. Itu contoh. Ini contoh, maaf Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang hidup kita yang lebih besar dari sekedar masker. Anda temukan itu untuk membangun kehidupan yang pada akhirnya kita mau katakan, Tuhan,
Ini yang akan kulakukan bersama engkau untuk mengakhiri tahun 2020, menyambut Yesus Kristus, bahkan juga menyambut tahun 2021. Dan aku percaya ketika bersama engkau, selalu ada hal yang indah, yang baik, yang kau sediakan dalam prosesnya. Jangan katakan Maria bersedih dalam cerita kelahiran Yesus hanya menerima Yesus di dalam sebuah kandang. Salah. Jangan katakan Maria menjadi perempuan yang sangat tidak mujur hanya didatangi oleh para domba-domba, gembala-gembala, orang-orang asing di sekitarnya. Tidak. Bukan siapa yang datang, bukan apa yang ada, tetapi apa yang sedang dirasakan dalam hidup dia. Maria merasakan penyertaan Tuhan. Itulah kehebatan hidup di tengah pergumulan. Selagi merasakan hadirat Tuhan, sampai dikatakan lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan ketimbang 1000 hari di tempat lain. Maka teluknya ketemu. Temukan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Jawabnya adalah ini. Dalam menyambut Yesus, buka hati Anda. Sambutlah Tuhan. Memasuki hati dan pikiran jiwamu. Biarlah puji-pujian sorgawi melantun dalam derap langkah rencanamu dan nafasmu. Dia akan memberkati semua yang sedang Anda siapkan untuk dilakukan, karena Tuhan sedang ada bersama Anda. Amin. Dalam sakit oma opa di rumah sakit, ada Tuhan bersama Anda. Anda akan sukacita. Atau di rumah, atau sedang memikirkan pergumulan buat pendidikan anak, bersama dengan Tuhan ada keyakinan, hatimu terbuka buat Dia. Dia akan tunjukkan ke arah mana langkah-langkah yang Anda kagumi, yang gak Anda pikirkan. Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan. Anda cuman takjub luar biasa. Tidak mustahil bagi Tuhan. Nikmati hidup bersama Dia dalam kondisi apapun. Itulah kehebatan ketika Tuhan katakan kepada para muridnya, dengan ombak dan angin yang menyerang perahu mereka, diam dan tenanglah, karena Tuhan ada bersama mereka. Jangan takut dan khawatir. Tetap melangkah. Sambut Dia. Dia di hati kita. Amin.